Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan produk yang kami usulkan di proposal ini. Saya Dina Aryani sebagai moderator sekaligus ketua PKM. Kemudian ada teman saya yaitu Lailatus Sa'dia Septiani dan Retno Indrani sebagai anggotanya. Lanjut ke perkenalan produk. Apa sih yang kami buat dan apa namanya? Oke, kami di sini akan membuat cup biodegradable. Cup ini berbahan dasar singkong dan diberi nama SeaWorld. Kenapa SeaWorld? Yang pertama, Sea yaitu cassava dan world artinya dunia. Jadi dapat diartikan SeaWorld adalah singkong penyelamat dunia, plastik ramah lingkungan, solusi pencemaran di era sekarang. Lanjut ke gagasan usaha. SeaWorld adalah plastik yang ramah lingkungan sehingga para pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan tercemarnya lingkungan jika harus menggunakan plastik ini. Analisis SWOT. Untuk analisis SWOT dapat dilihat pada tabel 1. Aspek ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Sementara ada produk kemasan. Strength, menggunakan bahan alami dan tidak merusak lingkungan. Weakness, produk baru yang belum dikenal masyarakat luas. Opportunity, produk yang tidak merusak lingkungan dan sebagai olahan produk pangan yang memiliki manfaat. Threat, barang pesaing dari luar. Lalu kita bisa melihat ada flow map. Ada praproduksi, lalu produksi SeaWorld, dilanjut ke pengemasan SeaWorld, ada promosi dan pemasaran SeaWorld, lalu yang terakhir adalah pasca produksi SeaWorld. Di fase praproduksi, yang pertama akan dilakukan survei lapangan, lalu persiapan alat produksi dan penentuan ukuran serta bentuk produk. Untuk fase produksi sendiri, pada fase ini akan dilakukan proses pembuatan plastik singkong yang diawali oleh pemrosesan singkong menjadi tepung singkong dan dicampurkan dengan gliserol sehingga akan menghasilkan komponen plastik yang kuat. Kemudian dilakukan proses ekstrusi menggunakan ekstruder pada suhu 100-160 derajat Celcius. Hasil ekstrusi biji plastik kemudian menghasilkan pelet. Pelet inilah yang akan menjadi bahan baku pembuatan plastik. Selanjutnya, pelet akan dimasukkan ke dalam suatu mesin yang bernama mesin pelletizing. Mesin tersebut terdiri dari feeder untuk menampung pelet yang akan diproses yang akan dibuat menjadi kantong nabati. Kemudian, melalui proses pemanasan dan proses tiup yang akhirnya menjadi lembaran-lembaran plastik. Pada proses akhir, dilakukan molding atau cetakan, di mana proses ini akan menghasilkan plastik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengenai pengemasan, promosi, dan publikasi. Kemasan sendiri dilakukan dalam satu dus dengan ukuran 30 x 40 cm, yang di dalamnya diisi 100 cup plastik biodegradable. Lalu, untuk promosi dan publikasi, pemasaran ini dilakukan dengan strategi e-marketing. Pasca produksi. Setelah produksi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan usaha. Kemudian anggaran. Dapat dilihat pada slide beberapa anggaran yang diperlukan. Pertama, peralatan penunjang sebesar Rp2.559.000. Kemudian, pada bahan baku habis pakai senilai Rp1.297.500. Lalu pada biaya perjalanan sekitar Rp240.000. Dan terdapat biaya lain-lain seperti biaya materai, dokumentasi, komunikasi, dan publikasi sebesar Rp700.000. Jadi, seluruh total biaya yang diperlukan sebesar Rp4.796.500. Baik,
Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.